ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab shalah dari matan at-taqrib, dan kita memakai kitabnya Syekh Al-Bukhari, yaitu at-tadhib ya, fi adillati ghayah wa taqrib. Kitab sudah pernah kita bahas apa artinya. Kemudian as-shalah secara bahasa artinya adalah ad-du'a bil khair. Jadi as-shalah, salat itu secara bahasa adalah artinya doa atau doa. Kemudian dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan washalli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Washalli alaihim ya, dan salatlah kepada mereka, sesungguhnya salatmu itu sakanun lahum ya, ketenangan bagi mereka. Maksudnya di sini adalah doa. Ya, jadi ud'u lahum. Jadi sholli alaihim artinya adalah ud'u lahum. Yang ayat ini adalah menceritakan kisahnya Abu Lubabah dan juga sebagian sahabat yang mereka itu tidak mengikuti perang Tabuk. Kemudian Abu Lubabah menyesal dan mengikatkan dirinya di masjid. Kemudian beliau tidak ingin dilepas, maksudnya tidak ingin melepaskan diri kecuali Rasul yang melepaskan. Kemudian setelah itu Abu Lubabah menginfakkan, setelah dilepaskan Abu Lubabah menginfakkan hartanya. Kemudian turunlah ayat ini. Jadi dalam ayat itu konteksnya adalah istighfar, yaitu memintakan doa untuk memintakan ampun. Secara umum salat itu artinya adalah doa bil khair, yaitu doa untuk kebaikan. Salat secara bahasa. Adapun secara istilah adalah aqwalun wa af'al muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Aqwalun wa af'al muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim. Jadi aqwalun wa af'al, aqwal itu artinya adalah ucapan-ucapan, wa af'al dan juga perbuatan-perbuatan, muftatahatun bitakbir ya, dia itu dibuka dengan takbir, maksudnya takbiratul ihram, wa muhtatamatun bitaslim, dan diakhiri dengan taslim, yaitu dengan salam. Ini adalah pengertian yang sering kita dengar dan sering kita pelajari, bahwasanya pengertian salat adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Akan tetapi pengertian ini ada beberapa irad. Irad itu seperti sanggahan. Kenapa demikian? Karena pengertian itu dia salah satu syaratnya an yakuna jami'an mani'an. Ya. Jami' itu artinya adalah mencakup seluruh hal-hal yang masuk dalam pengertian tersebut. Mani'an yaitu menghalangi selain jenis yang disebutkan dalam pengertian itu untuk masuk. Ya. Jadi pengertian itu harus menyeluruh, mencakup seluruh hal-hal yang memang dia masuk dalam pengertian tersebut dan dia menghalangi dari yang selain jenis. Ya. Jenis pengertian itu tidak boleh masuk. Misalnya manusia adalah
makhluk bernyawa, titik. Gitu. Kalau dikatakan seperti itu, maka itu tidak apa? Tidak mani. Ya, tidak mani itu tidak menghalangi selain jenis manusia. Sebentar. Ya ini suara saya kedengaran kan? Ada tulisan your speaker is not working. Gimana? Akhi? Kedengeran satu. Kedengaran? Iya, jelas kok. Baik, saya lanjutkan ya. Iya. Saya mana tadi? Oh ya. Jadi an yakuna jami'an mani. Jadi mani yaitu dia menghalangi selain jenis. Tadi kalau saya contohkan manusia, berarti menghalangi selain jenis manusia, dia masuk. Kalau seandainya dikatakan manusia adalah makhluk bernyawa, titik, maka dia tidak mani, yaitu tidak menghalangi jenis hewan ya masuk dalam pengertian manusia. Kenapa? Karena hewan juga bernyawa. Itu namanya mani. Nah, jami itu adalah mencakup seluruh apa? Seluruh jenis. Misalnya saya katakan manusia adalah makhluk yang bernyawa atau makhluk yang hidup atau makhluk yang bernafas gitu seperti itu. Misalnya dikatakan manusia adalah makhluk yang bernafas. Maka pengertian seperti ini tidak jami. Kenapa? Karena ada manusia yang tidak bernafas, yaitu manusia yang sudah meninggal misalnya. Berarti dua pengertian tadi itu tidak jami, tidak manik. Jadi kalau seandainya ada pengertian yang tidak jami dan juga tidak manik, maka itu pengertian yang kurang tepat atau pengertian yang kurang baik gitu ya. Nah, di sini para ahli fikih atau fuqaha, dan ini nggak cuma fuqaha Syafi'iyah, jadi ini juga fuqaha yang lain yang juga mendefinisikan bahwasanya sholat itu adalah aqwalun wa af'al muhtatamatun atau muftatahatun bi at-takbir wa muhtatamatun bi taslim. Ya. Akan tetapi apakah ini jami'an mani'an? Maka ini sebagian ulama mengatakan ini tidak jami' dan juga tidak mani'. Pertama dikatakan aqwalun wa af'alun. Berarti ini aqwal dulu ya. Aqwalun. Berarti tidak jami'. Kenapa tidak jami'? Kenapa tidak mencakup atau kenapa tidak bisa mengakomodir seluruh jenis sholat? Karena ada orang-orang bisu yang dia sholat tanpa aqwal. Yaitu orang-orang yang bisu yang dia sholat tanpa ucapan. Berarti kalau seandainya pengertian sholat adalah ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan salam dan dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, maka sholatnya orang yang bisu itu tidak masuk disebut sholat atau tidak masuk dalam pengertian sholat. Kemudian ghairu mani, ya ghairu jami' dulu ya. Maka para ulama menjawab bahwasanya di sini sholatnya orang yang bisu itu bukan menjadi patokan karena itu hal yang nadir, ya. Sesuatu yang jarang. Jadi sesuatu yang jarang itu tidak bisa menjadikan apa atau tidak bisa dijadikan untuk menghilangkan pengertian atau membantah suatu pengertian. Karena pengertian itu diciptakan atau dibuat istilahnya seperti itu ya untuk sesuatu yang keumumannya. Ya. Jadi pertama seperti itu. Kemudian aqwalun yang kedua adalah af'al. Ya, af'alun muftatahatun bitakbir yang dimulai dengan takbir, muftatamatun bitaslim, diakhiri dengan salam. Ini kata sebagian ulama mengatakan ini juga tidak mani, yaitu tidak menghalangi jenis ibadah yang lain selain sholat yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Yaitu apa? Yaitu adalah sujud tilawah misalnya. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya sujud tilawah itu diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi sebelum sujud kita takbiratul ihram, kemudian sujud, kemudian salam. Ya, maka seandainya pengertiannya adalah ibadah yang diawali dengan takbir kemudian diakhiri dengan salam, maka sujud tilawah tadi masuk dalam pengertian sholat. Sedangkan dia bukan sholat. Maka ini tidak mani. Jadi tidak menghalangi jenis ibadah yang lainnya masuk dalam pengertian sholat. Maka jawabannya adalah para ulama menjawabnya bahwasanya sujud tilawah itu bukan af'alun, akan tetapi itu adalah fi'lun. Sujud
tilawah itu bukan perbuatan-perbuatan, akan tetapi dia hanya satu perbuatan saja, yaitu sujud. Walaupun diawali dengan apa? Dengan takbir, diakhiri dengan salam, akan tetapi dia tetap satu sujud. Jadi maksudnya adalah sujud saja, jadi bukan af'al. Jadi selesai dari kita menjawab dari sanggahan-sanggahan bahwasanya pengertian sholat ini disanggah dengan dua sanggahan, kita jawab. Jadi pengertian ini insya Allah selamat. Jadi tidak mengapa kita menggunakan pengertian bahwasanya sholat itu adalah ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram, yang diakhiri dengan salam. Kemudian kita lanjutkan. Ibadah atau apa tadi saya sebutkan, aqwalun, ucapan-ucapan ibadah, wa af'alun, dan perbuatan-perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu pengertian sholat secara istilah. Kemudian Musannif rahimahullahu taala memulai dalam kitab sholat ini dengan mawaqit. Ya, di situ mawaqit itu waktu-waktu sholat. Ya, kenapa demikian? Karena yang pertama adalah mawaqit itu sesuai dengan urutan dari kitab-kitabnya Imam Syafi'i rahimahullah taala, dan juga Imam Syafi'i mengurutkan dari mawaqit. Kemudian mawaqit itu adalah hal yang paling pentingnya dalam sholat. Kenapa demikian? Karena kata Imam Syafi'i, bahwasanya dengan masuknya waktu maka wajiblah sholat itu, dan dengan keluarnya waktu maka hilanglah kesempatan untuk sholat. Jadi hal yang paling penting dalam masalah sholat adalah setelah taharah, karena kita sudah belajar taharah, kita selesai, yaitu yang kedua adalah waktu sholat. Jadi setelah kita bersuci, kemudian kita melihat waktu sholat untuk sholat. Ya. Beliau mengatakan rahimahullah ta'ala, as-sholatul mafrudati atau as-sholatul mafrudatu khamsun. Sholat yang mafrudah, yang diwajibkan itu ada 5. Ya. Ada 5. Nah, di sini sebagian Hanafiyah mengatakan bahwasanya sholat witir itu juga diwajibkan. Akan tetapi jumhur mengatakan bahwasanya sholat witir itu sunnah. Dalilnya apa? Di sini sholat as-sholatul mafrudati khamsun, kita lihat di sini al-aslu fi dalam catatan kaki nomor 1. Al-aslu fi masyru'iyyatis sholati. Ya, jadi al-aslu di sini. Jadi kalau ulama mengatakan al-aslu itu terkadang maknanya adalah al-asl itu dalil. Terkadang artinya al-aslu adalah al-qaidah al-mustamirrah, yaitu adalah kaidah yang berlanjut terus, maksudnya kaidah umum yang terus dipakai. Dan juga kadang al-aslu itu kadang artinya yang lain, tapi di sini adalah al-aslu di sini artinya ad-dalil. Jadi ad-dalilu fi masyru'iyyatis shalah, asal atau dalil maksudnya dalam disyariatkan salat adalah ayat, beberapa ayat. Minha di antaranya qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu atas kaum mukminin adalah kewajiban yang sudah diberi waktu atau sudah ditetapkan waktunya. Wa haditsun minha, dan juga hadis-hadis di antaranya, silahkan di-scroll. Ya. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Jadi hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma alladzi rawahu al-Bukhari, yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim wa ghairihima, dan juga selainnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal islamu ala khams. Ya, Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama adalah syahadat bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, wa iqamis shalah, dan mendirikan salat, wa ita'iz zakat, dan mengeluarkan zakat, wa wal hajj, dan juga haji, wa saumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Ya, kemudian juga dalam hadis ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'ad ibn Jabal ke Yaman, beliau mengatakan pada Mu'ad, ya Mu'ad, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya kamu, wahai Mu'ad, nanti akan mendatangi kaum dari ahlul kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihim syahadatu alla ilaha illallah.
Maka yang pertama kali kamu dakwahkan pada mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Fa inhum ata'uka lidzalika fa'alimhum annallaha qad iftarada 'alaihim khamsa shalawat. Kalau seandainya mereka mentaatimu dalam perkara syahadat tadi, maksudnya mau masuk Islam, maka ajarilah mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu telah mewajibkan atas mereka itu khamsa sholawat, yaitu 5 sholat. Jadi di sini disebutkan khamsa sholawat, ya tidak lebih. Ya, jadi kalau seandainya witir masuk, maka disebutkan dalam apa? Dalam hadis ini, yaitu hadis Muawiyah tersebut atau hadis Mu'ad tersebut, bahwasanya Rasulullah SAW hanya menyebutkan khamsa sholawat, iftaradu alaihim khamsa sholawat. Nabi SAW iftarada mengatakan bahwasanya Allah itu mewajibkan atas mereka itu 5 salat. Wajah fi hadisil Isra, dan juga dalam hadis Isra Mi'raj, ya. Fa faradallahu ala ummati khamsina salatan. Ya. Di sini disebutkan wajah fi hadisil Isra, dalam hadis Isra dan Mi'raj disebutkan fa faradallahu ala ummati, maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas umatku khamsina salatan, 50 salat. Faraja'tuhu faqala hiya khams. Maka faraja'tuhu, maka saya memohon keringanan di sini. Murajaah di sini walaupun artinya untuk mengulang atau mengoreksi, tapi meminta keringanan. Faqala hiya khamsah, maka dikatakan dia adalah khamsah, yaitu 5. Wa hiya khamsuna. Ya. Walaupun dia 5 tapi dia adalah seperti 50. La yubaddalul qawlu ladayya. Ya. Tidaklah perkataan ini akan dirubah ladayya di sisiku. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan selainnya wahiyya khamsun maksudnya adalah min haitsul fi'li, dari sisi perbuatannya, yaitu 5 rakaat 5 waktu saja. Wahiyya khamsun tadi dalam sebutkan dalam hadis, dan dia adalah 50 min haitsul ajr, dari sisi pahalanya. Jadi kita melakukan 5 kali salat, akan tetapi pahalanya seperti 50 kali. Kemudian silahkan di scroll ke bawah. Ya, ini agak panjang. Sebentar. Kelewatan. Ya, dari kita mau baca hadis nomor 2 atau catatan kaki nomor 2. Itu catatan nomor 2 ya. Kita ke atas dulu, Afwan. Kita ke atas dulu sebentar. Ya, kita baca matanya dulu ya. Beliau mengatakan as-sholatul mafrudatu khamsun. Ya, salat 5 waktu itu ada 5. Salat yang diwajibkan itu ada 5. Kemudian tadi sudah kita sebutkan kenapa 5. Ya, kenapa hanya 5. Kemudian juga dalil secara umum salat itu diwajibkan itu ada dalam beberapa ayat dan juga ijma. Dan juga salat wajib yang 5 itu adalah ma'lumun minad dini bid-darurah. Bagian para ulama mengatakan ma'lumun minad dini bid-darurah. Ini sepakat, ini ijma. Disepakati bahwasanya salat 5 waktu itu wajib, dan juga dia adalah ma'lumun minad dini bid-darurah, yaitu apa? Sesuatu yang diketahui dari agama secara otomatis. Jadi seorang muslim yang dia memang tinggal di kalangan kaum muslimin, kemudian dia bukan orang yang baru masuk Islam, kemudian dia nggak tahu bahwasanya sholat itu diwajibkan, maka tidak ada apa? Tidak ada keringanan, tidak ada udzur baginya. Jadi hal-hal yang ma'lumun minad din bid-darurah, maka mungkirnya orang yang mengingkarinya karena jahil itu cuma 2 jahilnya. Yaitu apa? Yang pertama adalah orang yang baru masuk Islam, kemudian yang kedua adalah orang yang hidup di pedalaman, yaitu hidup di atau jauh dari kaum muslimin. Maka seperti itu ma'dzur, mereka diberi udzur. Orang yang baru masuk Islam nggak tahu kalau sholat 5 waktu itu wajib dan nggak sholat, itu ma'dzur di dunia. Kenapa demikian? Karena orang yang tidak melakukan sholat itu bisa diperangi, bahkan bisa dibunuh, bahkan bisa dihad gitu, di dunia. Dan hadnya itu para ulama berbeda pendapat, apakah hadnya itu murtad, kafir, atau hadnya itu sebagai sebagai had di dunia. Jadi secara umum bahwasanya orang yang tidak sholat itu bisa diperangi atau bisa dihad. Akan tetapi kalau dia mengatakan bahwasanya saya jahil, saya nggak tahu, maka dilihat apakah orang tersebut adalah orang yang baru masuk Islam
atau orang yang tinggal di pedalaman. Seandainya dia tidak mendapatkan atau tidak bersifat yang dengan dua sifat tadi, maka tidak ada udzur baginya. Jadi maklum minaddin bid-darurah itu seperti itu. Jadi hal-hal yang diketahui otomatis dari agama orang pasti mengetahuinya. Ya. Yang pertama adalah ya az-zuhru, yaitu sholat zuhur. Ya, sebelum kita masuk ke sholat zuhur, kenapa sholat yang diwajibkan hanya 5? Tidak ada seperti sholat id, misalnya sebagian ulama mewajibkan, kemudian sholat witir. Maka mazhab Syafi'i dan juga jumhur mengatakan bahwasanya sholat yang diwajibkan itu hanya 5. Sebagaimana datang dalam satu riwayat bahwasanya ja'a Rabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan ma alayya minas shalawat, apa yang wajib bagiku dari sholat? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sholat 5 waktu. Kemudian apakah bagi saya atau kewajiban bagi saya yang lainnya, maksudnya ada kewajiban sholat yang lainnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la illa an tatawwa, tidak, kecuali hanya tatawwu, yaitu hanya sholat sunnah saja. Nah dari hadis itu maka walaupun sholat id sebagian ulama mengatakan wajib, akan tetapi yang rajih adalah dia sunnah muakkadah. Begitu pula sholat witir. Ya, kalau seandainya kita bahas maka banyak dalil-dalil yang seolah-olah mewajibkan dua sholat tersebut. Akan tetapi yang rajih kewajibannya itu menjadi turun karena hadis A'rabi tadi dan juga hadis Mu'adz bin Jabal yang sudah kita sebutkan bahwasanya Allah hanya mewajibkan 5 sholat. Kemudian kita lanjutkan. Yang pertama adalah az-zuhru. Ya, az-zuhru wa awal waqtiha zawalu syams. Ya, wa akhiruhu idza sara, silakan di-scroll dulu. Ya. Idza sara dhillu kulli syai'in mislahu ba'da dhilli zawal. Saya bacakan dulu sampai akhir, nanti kita ulang lagi dari awal matanya. Kemudian wal asru wa awwalu waqtiha ziyadatu ala dhillil misli wa akhiruhu fil ikhtiyari ila dhillil mislaini. Ya, kita lanjutkan dulu. Wa fil jawazi ila ghurubi syams wal maghrib wa waqtuhu wahidun wa huwa ghurubu syams bimiqdari ma yu'adzan wa yatawadda wa yastur aurah wa yuqimu shalah wa yusalli 5 rakaat. Wal isya wa awwalu waqtiha idza ghaba asy-syafaqul ahmar wa akhiruhu fil ikhtiyari ila thuluthil lail wa fil jawazi ila tulu'il fajri tsani. Kemudian wasubhu wa awwalu waqtiha tulu'ul fajri tsani wa akhiruhu fil ikhtiyari ila al-isfar wa fil jawazi ila tulu'isy syams. Kemudian kita ulang dari awal lagi. Itu adalah waktu-waktu sholat yang disebutkan oleh penulis di sini. Ya. Pertama adalah az-zuhur. Yang kita bahas satu persatu aja. Az-zuhur yaitu waktu zuhur. Kenapa musannif memilih atau memulai dengan waktu zuhur? Karena waktu zuhurlah yang disebutkan dalam apa? Dalam hadis Jibril. Dan juga zuhurlah yang apa? Hadis Jibril maksudnya hadis apa? Hadis ketika Jibril Nabi SAW mengimami, Jibril itu Nabi SAW mengimami. Ya. Nanti akan saya sebutkan hadisnya. Ya, bahwasanya ammani Jibril, bahwasanya bukan Nabi SAW, yaitu Jibril mengimami Nabi SAW dalam 2 kali sholat. Gitu ya. Ya. Kemudian, jadi yang pertama kali adalah waktu zuhur, karena waktu zuhur itu adalah waktu yang disebutkan di dalam hadis. Pertama kali Jibril mengimami Nabi SAW, dan juga waktu zuhur itu adalah sholat yang pertama kali dilakukan oleh kaum muslimin, yaitu sholat zuhur. Ya, kenapa dinamakan zuhur? Ya, sebagian ulama mengatakan li'annaha tuf'alu fidh-dhahirah. Karena sesungguhnya dia itu dilakukan pada waktu zohiroh. Zohiroh itu artinya adalah syiddatul har. Pada saat panas-panasnya matahari. Ya, jadi sholat zuhur, kenapa dinamakan zuhur? Karena dia adalah tuf'alu fidh zohiroh. Dia dilakukan ketika pada waktu zohiroh. Ini itu panas-panasnya matahari.
Waqila, dan ada yang mengatakan bahwasanya li'annaha dhahiratun wasatun nahar. Bagian ulama mengatakan bahwasanya dia itu dhahirah, ya, dia itu nampak atau muncul atau dia itu berada di wasatin nahar, di tengah-tengah siang, ya. Dhahirah wasatin nahar. Juga ada yang mengatakan bahwasanya qila li'annahu awwalu sholatin dhahara fil Islam, karena sesungguhnya sholat duhur itu adalah sholat yang pertama kali muncul dalam Islam. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya tuf'alu fil dhahira, ada yang mengatakan dhahira wasatun nahar, ada juga mengatakan bahwasanya awwalu sholatin dhahara fil Islam, yaitu adalah sholat yang pertama kali nampak atau muncul dalam Islam. Itu sebab penamaan duhur. Wa awwalu waqtiha zawalu syams, dan waktu awalnya atau masuk waktunya adalah zawal syams. Ya, zawal artinya adalah tergelincir kalau bahasa kita ya. Maksudnya adalah bergesernya matahari dari tengah-tengah. Zawal syams. Jadi pertama kali waktu zuhur itu adalah bergesernya matahari dari tengah-tengah tengah-tengah siang. Ya. Anda bisa lihat di catatan kaki nomor 2, silakan. Ya. Wal haditsul ladzi yajma' mawaqitas salati al-khams ma rawahu Muslim. Ya, dan hadis yang mengumpulkan waktu-waktu salat yang 5 itu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa ghairu, dan selainnya, an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu atahu sa'ilun, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang penanya, yas'aluhu an mawaqitis shalah, dia bertanya tentang waktu-waktu salat. Falam yarudhu, ya, atau falam yarudda alaihi syai'an, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak menjawab. Jadi ketika ada seseorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mawaqitis shalah, tentang waktu-waktu salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak menjawabnya. Walam yarudda alaihi syai'an. Qala, kemudian perawi mengatakan, qala fa aqama al-fajr hina insyaqqa al-fajru. Jadi ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditanya kemudian tidak menjawab dengan apa? Jawaban, maksudnya sudah langsung sini ikut sholat gitu ya. Fa aqama al-fajr, ya, maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam mendirikan sholat subuh hina insyaqqa al-fajr. Ya. Ini waktu yang pertama Nabi Shallallahu alaihi wasallam sholat ketika insyaqqa al-fajr. Nanti di bawah sepertinya ada catatannya. Insyaqqa al-fajr maksudnya adalah ketika fajarnya atau subuhnya itu, ya, pertama kali dia muncul. Maksudnya begitu ya. Insyaqqa itu sebenarnya artinya terbelah. Maksudnya pertama kali dia muncul. Wan nasu la yakadu ya'rifu ba'duhum ba'd. Dan manusia itu mereka itu tidak mengenali satu dengan yang lainnya. Hampir-hampir dia maksudnya saking gelapnya, saking awal waktunya, saking benar-benar baru fajar itu baru muncul, istilahnya seperti itu. Nabi SAW sholat di awal waktu seperti itu, jadi awal sekali. Tsumma amarahu fa aqama bidzuhri. Nah, ini kemudian pada hari itu juga kemudian Nabi SAW sholat duhur hina zalatis syams, ketika matahari tergelincir. Jadi pas setelah matahari di tengah-tengah kemudian tergelincir, nah itu langsung Nabi SAW memerintahkan untuk fa'aqama bidzuhri, yaitu untuk sholat duhur. Wal qailu yaqul, ya. Dan si orang yang berkata itu mengatakan qad intasofan nahar. Ya. Sungguh siang itu pas di tengah-tengah. Maksudnya benar-benar dekat dengan apa? Benar-benar dekat dengan waktu yang terlarang, yaitu waktu pertengahan. Jadi benar-benar di awal waktu. Tsumma amarahu fa'aqama bil maghrib. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya kemudian mendirikan salat maghrib. Hina waqa'atis syams. Ketika matahari waqa'at, yaitu jatuh. Maksudnya matahari terbenam. Ya, hina waqa'ati
asyamsu, yaitu ketika matahari terbenam. Ya, jadi kalau dalam masalah terbenamnya matahari maka yang dianggap adalah keseluruhannya, kan tetapi kalau jadi waktu asar itu atau waktu maghrib itu mulai, atau waktu asar berakhir ya maksudnya, atau awal waktu maghrib itu mulai ketika apa? Ketika matahari sudah terbenam sempurna. Ya, bukan terbenam sebagian gitu ya, tapi sempurna. Nah, berbeda dengan subuh. Maka subuh itu waktunya adalah ketika akhir dari waktu subuh itu ketika matahari sudah terbit walaupun apa? Walaupun baru sedikit belum sempurna. Maksudnya dia sudah keluar waktu subuh. Jadi berbeda. Jadi kalau dia terbit maka dia asal muncul. Nah, maksudnya sudah muncul, sudah terbit sedikit walaupun tidak sempurna bulat gitu mataharinya. Itu sudah dianggap keluar waktu subuh. Akan tetapi kalau terbenam maka dia sempurnanya baru dianggap terbenam, yaitu baru dianggap masuk sholat atau masuk waktu sholat maghrib. Ya, kenapa demikian? Karena kata para ulama, karena awal waktu subuh itu adalah terbitnya fajar, maka sesuai dengan apa? Sesuai dengan terbitnya, maka akhirnya pun sesuai dengan awalnya, maka akhirnya pun juga dengan terbitnya matahari. Jadi bukan dengan sempurnanya matahari. Ya, kita lanjutkan ya. Sampai mana tadi? Summa amarahu fa'aqama, masih lanjut. Summa amarahu fa'aqama bil maghribi hina waqatis syams. Jadi Nabi SAW memerintahkan sholat maghrib itu benar-benar di awal waktu, ya, ketika matahari baru terbenam. Summa amarahu fa'aqamal isya. Kemudian pada hari itu juga Nabi SAW memerintahkan untuk sholat isya hina ghabas syafaq. Ketika syafaq, yaitu adalah humrah, ya, humrah itu kemerahan yang ada setelah matahari terbenam, ya, itu setelah hilang. Jadi waktu isya itu kapan? Yaitu masuknya ketika warna merah yang ada di langit diakibatkan karena terbenamnya matahari itu hilang, maka itu waktu sholat isya. Nah, Nabi SAW menyuruh atau memerintahkan sholat di awal waktu pas benar-benar ketika syafaq itu sudah atau baru hilang. Jadi ketika itu awal waktu dan Nabi SAW langsung memerintahkan sholat isya. Jadi poinnya adalah yang mau disebutkan setengah hadis ini, bahwasanya Nabi SAW di hari yang pertama, ya, Nabi SAW melakukan sholat di awal waktu semuanya. Ya, ketika itu ada orang yang bertanya, kemudian Nabi nggak menjawabnya, dan Nabi hanya menyuruh sholat di awal waktu semuanya hari itu. Tsumma akhar al-fajr min al-ghad. Nah, hari berikutnya Nabi SAW mengakhirkan sholat subuh. Ya. Hatan sarafa minha wal qailu yaqul, sampai mereka selesai. Kemudian ada orang yang berkata mengatakan qad tala asy-syamsu aw ka'adat. Ya. Nabi SAW itu selesai sholat, manusia mengatakan matahari sungguh telah terbit. Au kadat atau hampir, gitu ya. Maksudnya benar-benar apa? Benar-benar mepet dengan waktu terbit matahari. Jadi Nabi SAW itu mengakhirkan sholat subuh sampai selesainya itu hampir terbit mataharinya. Summa akhara dhuhra, kemudian mengakhirkan sholat zuhur hatta kana qariban min waqti al-asri bil amsi. Ya, kemudian mengakhirkan sholat zuhur sampai dekat dengan waktu asar yang kemarin. Karena kemarin dia sholat di awal waktu, kemudian Nabi SAW di hari berikutnya, hari kedua, mengakhirkan sholat duhur sampai dengan dekat awal waktu asar yang Nabi SAW sholat kemarin. Gitu ya. Kemudian summa akharal asra hatan sarafa minha wal qailu yaqul qad ihmarat asyams. Silahkan di-scroll. Okay. Ya, kemudian mengakhirkan sholat asar hatan sarafa minha, sampai orang-orang berpaling darinya, maksudnya selesai. Wal qailu yaqul, dan orang yang berkata mengatakan qad tala'at asy-syamsu afan. Hatan sarafa minha wal qailu yaqul qad ihmarat asy-syams. Ya. Jadi mengakhirkan waktu sholat asar sampai mereka mengatakan sungguh matahari itu telah memerah. Maksudnya ini sudah hampir terbenam. Summa akhral maghrib, kemudian mengakhirkan sholat maghrib hatta kana inda sukuti syafaq, sampai inda sukuti syafaq, ketika syafaq itu sudah hilang hampir, ya. Inda sukuti syafaq maksudnya ketika turunnya syafaq atau jatuhnya syafaq. Syafaq tadi adalah kemerahan, yang itu adalah ketika hilangnya kemerahan itu adalah masuk
waktu sholat isya, dan Nabi SAW melakukan sholat maghrib di akhir waktunya, hampir masuk waktu sholat isya. Summa akharal isya hatta kana thuluthul lail. Kemudian mengakhirkan sholat isya sampai pertengahan atau sepertiga malam. Al-awwal, yang pertama. Sepertiga malam yang pertama. Summa asbah, kemudian asbah, yaitu pagi hari, pada as-sa'il. Ya, pada pagi harinya, keesokan harinya, Nabi SAW memanggil si penanya. Faqala. Kemudian Nabi SAW mengatakan, al-waktu baina hadaini. Waktu itu di antara dua hari tersebut, gitu ya. Jadi Nabi SAW tidak menjawab dengan perkataan, akan tetapi Nabi SAW langsung contohkan dengan apa? Dengan sholatnya, dengan menyuruh orang orang yang bertanya tadi itu ikut sholat. Kemudian pada keesokan harinya Nabi SAW mengatakan, al-waktu ma baina hadaini, al-waktu baina hadaini. Jadi waktunya di antara dua ini. Jadi waktu itu membentang dari awal sampai akhir. Ya, kemudian dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya sholat maghrib itu hanya apa? Hina aftaras shaim. Jadi ada beberapa hadis dalam waktu sholat ini, ada banyak hadisnya dalam mawaqit sholat, dan salah satunya adalah hadis yang menyebutkan bahwasanya sholat maghrib itu hanya satu waktu, yaitu hina aftaras shaim. Jadi hari yang pertama Nabi SAW sholat hina aftaras shaim. Kemudian hari yang kedua juga Nabi SAW sholat hina aftaras shaim, ketika orang berbuka puasa. Nah, dari sini nanti kita lihat dalam kitab ini, yaitu pendapat mazhab Syafi'i yang jadid, yaitu qaulul jadid, yaitu pendapat yang barunya mengatakan bahwasanya sholat maghrib itu hanya satu waktu. Yaitu kapan? Yaitu ketika orang berbuka puasa sudah. Kemudian berakhirnya sampai kapan? Ya dikira-kira gitu. Kira-kira seseorang itu selesai sholat maghrib itu berapa menit, ditambah dengan wudhu, ditambah dengan sholat sunnah ba'diyah, ditambah dengan menutup aurat. Ya, kira-kira misalnya 50 menit, 30 menit, maka 30 menit lah itu waktu sholat apa maghrib. Jadi tidak membentang. Maka itu adalah qaulul jadid, pendapat yang baru dari mazhab Syafi'i. Akan tetapi nanti kita bahas qaulul qadimnya yang rajih. Jadi seperti yang hadis yang kita sebutkan itulah yang kuat. Dan itu dikuatkan oleh Imam Nawawi, dan itu adalah qaul qadimnya Imam Syafi'i. Nanti kita sebutkan. Kita balik lagi ke atas ya. Ya. Jadi pertama adalah waktu zuhur. Sebelum coba antum cek yang tadi, yang akhir hadis tadi, saya mau baca catatan kaki yang di bawahnya. Ya ini sini. Dalam kotak bisa dilihat insyaqal fajr. Tadi kan dalam hadis disebutkan hina insyaqal fajr. Maksudnya adalah tola'a dau'uhu. Jadi sudah terpancar cahayanya. Jadi Nabi SAW itu sholat subuh hina insyaqal fajr, ketika terbelah fajarnya. Maksudnya terbelah tadi saya terjemahkan letterlock, yang dimaksud di sini adalah tola'a dau'uhu, yaitu sudah terpancar cahaya, bukan cahaya matahari tapi cahaya fajar, ya. Maksudnya sudah muncul fajar dengan jelas. Kemudian berikutnya adalah zalat. Zalat itu zala yazulu malat an wasatis sama. Zawal maksudnya di sini ya. Hina zalati syamsu maksudnya adalah zawal, yaitu apa? Malat an wasatis sama. Jadi dia sudah bergeser dari tengah-tengah langit. Itu maksudnya zalatnya. Kemudian waqa'atis syamsu. Waqa'at tadi kan saya terjemahkan jatuh, matahari jatuh atau matahari terbenam, maksudnya ghabat. Ghabat itu artinya adalah menghilang, maksudnya terbenam ya. Kemudian syafaq dalam hadis juga disebutkan, yaitu al-humra allati tadharu ba'da ghurubi syams, yaitu kemerahan yang muncul setelah terbenamnya matahari. Ya, kemudian dalam kurung juga ada sukutus syafaq, yaitu ghiyabuhu, yang ketika sukutus syafaq, yaitu tadi disebutkan Nabi SAW sholat maghrib di akhirnya ketika sukutus syafaq, yaitu ketika syafaqnya sudah hilang. Kemudian wahunaka hadisun atau hadisu bayanat ba'du ma ajmala fihi wa zadat alaihi kama satara. Dan di antaranya, dan di sana ada hadis-hadis yang menerangkan sebagian ma ajmala fihi, apa yang ajmal, yang umum di sini. Jadi di sini mungkin lafaznya dengan lafaz umum yang mungkin masih mujmal, masih umum sifatnya, belum jelas gitu. Maka auzadat alaihi, atau bahkan ada tambahan dari hadis yang lain kama sataro. Jadi sebagian hadis yang lain juga
banyak yang menerangkan hadis ini. Jadi hadis ini adalah salah satu hadis saja. Kenapa beliau memilih? Karena ini yang paling kuat dalam dilalahnya, pendalilannya. Nanti ada hadis Jibril, yaitu amani Jibril, Jibril mengimamiku, ya, 2 hari marrotain. Kemudian dan seterusnya hadisnya. Kemudian juga ada hadis yang lainnya yang meriwayatkan seperti ini. Kemudian kita sebentar, ini nomor 1, dil mawjud indama yu'raf zawal ay aqallu ziyadati yu'raf bi dukhulil waqti ay al-waqtu alladhi yakhtaru adamu ta'khir. Ya, kita ke atas lagi. Jadi adzuhru pada sholat duhur itu awal waktiha adalah zawalus syams. Jadi waktu pertamanya adalah ketika tergelincirnya matahari. Ya. Jadi di sini maksudnya adalah awal mulainya waktu sholat al-zuhur. Wa akhiruhu idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu. Dan akhirnya atau selesainya waktu zuhur itu adalah ketika sara dhillu kulli syai'in mithlahu. Jadi bayangan itu di bawahnya ininya. Idza sara, kemudian coba lihat halaman berikutnya. Ya, dhillu kulli syai'in mithlahu ba'da dhilli zawal. Nah, sampai sini dulu kita bahas waktu zuhur dulu. Jadi waktu zuhur adalah pertamanya adalah zawalus syams wa akhiruhu, dan akhirnya adalah ketika bayangan itu sesuai idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu ba'da dhilli zawal. Maksudnya begini. Maksudnya awal waktu zuhur itu adalah tergelincirnya matahari jelas. Jadi kalau matahari masih di tengah-tengah, maka itu bukan waktu zuhur. Maka itu seperti yang kita sebutkan, pernah kita singgung ya, bahwasanya waktu itu adalah waktu-waktu makruh ya, untuk sholat. Nah, sholat yang tidak punya sebab ya. Kemudian ketika dia tergelincir, nah barulah dia masuk waktu zuhur. Seandainya seorang takbiratul ihram ketika matahari di tengah-tengah, kemudian sholatnya dia lanjutkan sampai apa? Sampai setelah takbiratul ihram baru tergelincir mataharinya, maka sholatnya tidak sah. Karena dia ada sebagian sholat yang dia lakukan di luar waktu. Jadi harus benar-benar setelah apa? Tergelincirnya matahari. Kemudian idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu, maksudnya adalah bayangan itu seperti aslinya. Seandainya tingginya 1 meter, maka dia bayangannya juga 1 meter ba'da dhilli zawal. Ini yang poin yang perlu diperhatikan, yaitu setelah bayangan zawal. Begini, saya contohkan ya. Ini karena nggak bisa pakai kamera ya. Jadi misalnya begini, bagaimana mengetahui waktu zuhur seandainya kita nggak punya jam. Kita di gurun misalnya atau di hutan. Maka bagaimana? Maka caranya adalah silahkan dilihat bayangan. Misalnya kita taruh tongkat gitu ya. Kita letakkan tongkat, kita tancapkan tongkat. Nah, tongkat itu kan nanti ada bayangannya kan? Pasti ada bayangannya. Nah, waktu zuhur kapan? Jadi begini, kalau seandainya kita tancapkan tongkat, kemudian bayangannya itu berkurang, ya berkurang, maka itu masih belum apa? Belum masuk waktu zuhur, bahkan belum masuk apa? Matahari belum di tengah-tengah itu. Jadi nanti berkurang, kemudian cahayanya stuck. Ya, cahayanya berhenti mungkin beberapa menit atau beberapa detik, misalnya 1 menit berhenti. Nah, ketika dia berhenti tidak kurang lagi, itu masuk pertengahan siang, yaitu ketika matahari wasatu sama. Ya, ini adalah waktu yang terlarang untuk sholat tadi. Stuck segitu terus. Nah, kemudian ketika dia bertambah, nah itulah masuk waktu zawal. Jadi bayangan itu nggak mungkin hilang. Ya, maksudnya kan walaupun dia matahari di tengah-tengah, bayangannya pun nggak hilang. Kecuali di daerah-daerah yang memang mataharinya itu pas di tengah-tengah, seperti kalau nggak salah di Mekah setiap tahun 2 hari. Ya, ada 2 hari dalam setahun atau 1 hari dalam setahun di Mekah itu. Jadi tidak ada bayangan sama sekali ketika matahari di atas langit-langit, maksudnya di tengah-tengah pas gitu. Jadi benar-benar di tengah pas. Makanya ketika waktu itu sebagian orang mengatakan lihat matahari itu arah kiblat gitu ya. Karena tapi ya itu ijtihad sifatnya. Tapi memang di Mekah itu
atau mungkin di sebagian tempat di dunia itu memang dia pas di tengah-tengah. Jadi, nah kalau seperti itu maka memang bayangannya hilang. Nah, tapi kalau seandainya kita di Indonesia, maka tidak di tengah-tengah posisinya. Posisinya tetap matahari itu di samping, mungkin utara atau selatan gitu ini arahnya. Nah, maka walaupun matahari itu pas di tengah-tengah, pas siang bolong istilahnya pas tengah-tengah, maka tetap ada bayangannya. Nah, makanya tadi disebutkan ba'da dzilli zawal. Jadi bayangannya itu setelah bayangan zawal. Ya, maksudnya bayangan apa? Bayangan pertengahan. Nah, kita lihat dari awal dulu. Dari awal dulu silakan dilihat. Ya, jadi bayangan yang dimaksud itu adalah apa? Bayangan ketika pas di tengah-tengah. Jadi begini, ketika seseorang itu melihat bayangannya masih berkurang, ya, ketika seseorang itu bayangannya melihat masih berkurang, maka itu belum masuk pertengahan siang. Dan ketika bayangannya itu stuck, berhenti, maka itulah pertengahan siang. Nah, bayangan yang ada ketika matahari di tengah-tengah itu, nah itu yang nanti diukur untuk ditambahkan masuknya waktu atau akhir waktu duhur. Jadi misalnya begini, misalnya saya kasih contoh yang real ya. Misalnya tongkat itu panjangnya 1 meter. Kemudian saya tancapkan ketika saya di hutan atau saya di gurun. Saya nggak tahu masuk waktu duhurnya kapan, tapi ya sudah saya tancapkan tongkat ya karena ini sudah kelihatannya sudah panas mataharinya. Nah ternyata tongkat saya itu yang 1 meter tadi itu bayangannya berkurang dari 1 meter menjadi 90 cm misalnya berkurang, maka itu masih apa sebelum waktu tengah hari. Nah ketika berhenti misalnya di 50 cm. Jadi ketika 50 cm bayangannya stuck segitu terus. Cuman geser arahnya tapi ya apa namanya panjangnya masih sama. Nah, ini ketika apa? Ketika itu adalah bayangan tengah hari. Nah, bayangan tengah hari nanti dijumlahkan, maksudnya misalnya begini, misalnya tongkat saya 1 meter, kemudian bayangannya tinggal 50 cm yang stuck tadi ya. Jadi stuck 50 cm sampai 2 menit, nah baru bertambah. Nah, bertambahnya itu masuk waktu duhur. Setelah bertambah, maka kapan akhir waktu duhur? Jadi setelah 50 cm ditambah 2 kali bayangan, maksudnya 2 kali lipatnya benda aslinya. Misalnya bendanya 1 meter, maka kira-kira masuk waktunya asar kapan? Nah, siapa yang jawab ini? Operatornya jawab. Kalau tiangnya 1 meter, maka masuk waktu asarnya atau akhir waktu duhurnya kapan? Silakan dijawab, Akhi. Enggak, Sat. Ada yang kenapa? Gimana? Ya, saya ulangi ya. Tadi kan disebutkan bahwasanya akhir waktu sholat duhur itu idza sara dhillu kulli syai'in mislahu ba'da dzilli zawal. Jadi bayangan itu 2 kali lipat seperti bayangan aslinya setelah bayangan zawal. Bayangan zawal tadi adalah bayangan tengah hari. Nah, seandainya tongkat itu 1 meter, ya kan, saya tancapkan, maka mulainya adalah ketika bayangan itu nyusut. Nah, nyusut, kemudian stuck. Nah, setelah stuck itu baru mulai apa? Waktu duhur kan. Bertambah itu mulai waktu duhur itu. Nah, waktu duhur itu terbentang dari bertambahnya tongkat sampai mana? Sampai 2 kali lipat apa? 2 kali lipat tongkat dari zawal. Setelah bayangan zawal. 2 kali lipat tongkat setelah bayangan zawal. Gitu ya maksudnya dijumlah dengan bayangan zawal. Misalnya saya contohkan, tongkat saya adalah 1 meter. Kemudian nyusut, stuck di setengah meter bayangannya. Jadi ini bayangan zawalnya setengah meter. Nah, pertanyaannya, akhir dari waktu sholat duhur itu bayangannya berapa meter? Silakan. Abdul yang jawab. Pas lebih dari 2 meter, Sat. Lebih dari 2 meter. Yang lain ada yang bisa? Silakan. Jawaban pertama adalah lebih dari 2 meter. Nah, ini betul atau salah kita nanti koreksi ya. Yang lain. Jadi
tongkat itu ukurannya 1 meter. Ya, kemudian bayangan zawal itu 0,5 meter. Kemudian tadi disebutkan bahwasanya akhir waktu zuhur itu adalah 2 kali lipat bayangan setelah bayangan zawal. Maksudnya ditambahkan dengan bayangan zawal. Maksudnya paham ya, insya Allah. Ada yang bisa jawab di situ? Ini nggak bisa otomatis disuarakan ya, operator. Bisa, Sat, bisa. Bisa. Ya, tinggal yang lain aja kalau mau hidupin, tinggal bisa Ya, hidupin. silakan dipencet kalau ada yang bisa. Kalau ada yang ingin berpartisipasi maksudnya. 2,5 sih Ustaz, 2,5. Ya, betul. Sahih. Ya. Jadi tadi kan ba'da dzil zawal, yaitu apa? Setelah bayangan zawal. Bayangan zawal tadi berapa? Bayangan pertengahan tadi 0,5 meter. Ya, 0,5 meter. Berarti kalau seandainya tongkatnya 1 meter, kemudian stucknya di 0,5 meter, maka 0,5 meter itu ditambahkan dengan apa? Dengan bukan 2 kali lipat, Nana yang salah ya. Kalau bukan 2 kali lipat, tapi apa? Tapi sepanjang apa? Mislahu. Mislahu itu sama dengan panjang si tongkat itu, afwan. Tadi disebutkan apa? Idza saradillu kulla syai'in mislahu. Mislahu itu seperti panjang tongkat. Jadi bukan 2,5 meter tapi 1,5 meter. 1,5 meter. Ya. Jadi kan kita tahunya bahwasanya kalau seandainya tongkat ditancapkan berarti kalau bayangannya sama itu waktu sholat asar. Bukan begitu. Tapi apa? Bayangan sama tapi ditambahkan dengan bayangan zawal. Ya. Kalau seandainya bayangan stucknya tadi 0,5 meter, maka tambah 0,5 meter. Maksudnya begitu maksudnya. Ya. Hal min soal ada yang tanya kan? Ada yang belum paham? Tafadhol. Itu kalau misalkan ditaruh jam berapa Ustaz? Itu maksimal. Maksudnya taruh jam? Kalau jam sekarang gitu. Oh, jam sekarang. Berapa akhirnya itu tadi? Nah, itulah. Kalau jam itu kan segitu-segitu aja waktunya. Tapi kalau matahari kan, kalau waktu-waktu sholat kan berubah. Jadi dia matahari itu kan istilahnya apa? Dia itu bukan waktunya itu dia bergeser. Makanya sholat itu bisa berubah-berubah. Kalau misalnya jam sekarang ya selama ini ya kalau antum mau praktekkan silahkan. Selama ini apakah benar atau salah, antum bisa lihat, antum bisa cek dengan membuat jam matahari. Jam matahari ya tinggal kasih tongkat, antum lihat waktunya, waktu zuhur itu cuma waktu zuhur ya. Kalau waktu maghrib tadi sudah, yaitu ketika terbenam matahari. Kemudian waktu isya itu ketika hilang kemerahan yang ada di langit. Dan waktu subuh ketika terbit fajar, sore udah gitu aja. Jadi sisanya mudah ya. Baik, itu adalah waktu sholat subuh. Silahkan diberitakan mana nih. Kita ulang ke atas saja ya. Ya. Adzuhru awal waktiha zawalu syams ya, wa akhiruhu idza sarra ke bawah lagi. Ya, dzillu kulli syai'in mithlahu ba'da dzilli zawal. Ini paham ya. Jadi saya sebutkan bahwasanya ketika bayangan itu sudah sepadan, sudah seperti dengan bayangan tongkat setelah ditambahkan dengan bayangan zawal, yaitu bayangan yang stuck tadi. Nah, seandainya bayangan zawal nggak ada, ya berarti sama persis. Misalnya di Mekah, di dalam setahun itu ada 1 hari misalnya, memang pas pertengahan siang itu nggak ada bayangannya, benar-benar di bawah. Gitu. Dia benar di atas, di tengah-tengah. Maka itu bayangannya persis. Seandainya bayangan Ka'bah itu sesuai dengan tinggi Ka'bah, maka itu masuk waktu apa? Waktu asar misalnya. Kemudian kita lihat di sini wal asr dan juga asar. Anda pengen lihat catatan kakinya dulu yang ini yang nomor 1 ini. Ya, kita lihat di sini adilul mawjud indama yu'rafu zawal. Ini dilu zawal maksudnya adalah bayangan yang ada ketika diketahui matahari itu sudah tergelincir. Kita lanjutkan aja. Kita lihat waktu asar. Oh ya, sebelum kita masuk waktu asar, dalam mazhab Syafi'i ada beberapa waktu di situ ya.
Ya, jadi ada waktu fadilah, yaitu waktu utama. Kemudian ada waktu ikhtiar. Ya. Ikhtiar itu adalah waktu yang dipilih, maksudnya adalah yang dipilih oleh Jibril atau yang dilakukan oleh Jibril yang mengimami Nabi SAW dalam 2 hari itu. Ya, dalam riwayat yang lain tadi disebutkan bahwasanya Jibril mengimami Nabi SAW 2 hari, dan hari yang pertama mengimami di awal waktu, yang kedua di akhir waktu. Jadi waktu ikhtiar itu boleh dilakukan di pertengahan waktu, di antara waktu tersebut ya, waktu awal sampai waktu akhir. Kemudian juga ada waktu udur, ya, nanti saya sebutkan. Kemudian juga ada waktu darurah. Kalau dalam duhur itu secara umum ada 3 waktu, yaitu yang pertama adalah waktu fadilah, yaitu waktu fadilah itu apa? Wa huwa awwalu waqtiha. Jadi nanti menyeluruh ya ini ya. Jadi waktu fadilah itu adalah awal waktu dari semua sholat, kecuali sholat subuh ada khilaf di situ ya. Ada perbedaan apakah diakhirkan atau di awal. Kemudian yang kedua adalah waktu ikhtiar, ya, ila akhirih. Jadi waktu fadilah itu di awal waktu, kemudian waktu ikhtiar boleh dilakukan dari awal sampai akhir. Itu namanya waktu ikhtiar. Maksudnya waktu seseorang boleh memilih, atau waktu pilihan dari Jibril alaihissalam. Kemudian yang ketiga adalah waktu udzur, waktu udhrin. Ya, waktu udhrin itu adalah waktu yang boleh dilakukan oleh orang-orang yang ashabul udhr. Yaitu orang-orang yang berudzur, misalnya berudzur dengan sakit atau safar, ya. Bukan sakit, waktu safar misalnya. Ya. Atau dalam keadaan khauf nanti. Yaitu kemudian waktu itu ada waktu asar liman yajma' jam'a takhir. Waktu udzur itu adalah waktu asar bagi orang yang menjamak dengan jamak takhir. Itu namanya waktu udzur. Jadi waktu zuhur itu membentang sampai terbenamnya matahari. Itu bagi siapa? Bagi orang-orang yang menjamak jamak takhir. Maksudnya begitu. Jadi waktu fadilah tadi sudah kita sebutkan. Kemudian waktu ikhtiar. Kemudian waktu udzur. Jadi bagi orang-orang yang punya udzur, yaitu siapa? Orang-orang yang ingin menjamak dengan jamak takhir. Nah, ada juga ditambahkan waktu darurah. Nah, 3 waktu kemudian ditambahkan mungkin 3 waktu lagi ya. 3 waktu ini mungkin masuk ke semua waktu. Yang berikutnya adalah waktu darurah. Waktu daruratnya yaitu kapan? Idza zalal mawani. Jadi waktu daruratnya itu ketika zalal mawani, yaitu halangannya sudah hilang. Itu wanita maksudnya. Ketika wanita itu sudah hilang halangannya, maksudnya misalnya haid atau nifas, dia selesai pada sore hari, maka dia harus sholat duhur juga, karena itu masih waktu sholat apa? Kedua sholat itu, duhur dan asar. Itu namanya waktu apa? Waktu darurah. Nah, berarti mirip-mirip dengan waktu udzur ya. Kemudian yang terakhir adalah waktu hurmah, atau yang berikutnya adalah waktu hurmah. Ya, yang terakhir, nomor 5. Waktu hurmah itu waktu yang diharamkan, yaitu kapan? Ya, yaitu adalah waktu yang dia melakukannya la yabqa minal waqti ma yasa'us sholatu. Ya. Ya, laulam yajri fi kulli waqti. Jadi di sini lam yajri fi kulli waqti. Waktu hurmah ini adalah waktu yang apa? La yabqa minal waqti ma yasa'us sholat. Jadi di sini nggak ada yang tambahkan. Jadi kita nggak ada yang tambahkan. Yang terakhir adalah waktu haram. Waktu haram itu kapan? Waktu yang ketika dia melakukan sholat itu tinggal apa? Tidak tersisa kecuali waktu yang sangat sedikit, yang seandainya dia sholat 4 rakaat, ya, atau sholat mengakhirkan sholat, misalnya dia menjamak dengan jamak takhir, tapi dia sholat setengah 6, enggak, setengah 6 lewat 10 misalnya, sudah 5 menit sebelum apa? Sebelum maghrib, dia menjamak jamak takhir. Kalau seandainya jamaknya itu tidak dikosor, maka kan 8 rakaat. Nah, dia akhirkan itu sampai dekat dengan waktu maghrib. Padahal dia harus sholat 8 rakaat. Nah, 5 menit sebelum maghrib dia sholat. Pertanyaannya 5 menit itu cukup nggak untuk 8 rakaat? Seandainya nggak cukup, nah maka itu waktunya sudah waktu haram. Jadi dia sudah haram melakukannya. Walaupun dia melakukannya ada, yaitu tidak mengqadha, maksudnya belum masuk waktu maghrib. Jadi dua-duanya di misalnya
nggak cukup waktunya tapi dia paksakan, walaupun ternyata akhirnya nanti dia ternyata melakukannya sebagai penunaian dan belum masuk waktu, maka itu tetap haram. Jadi nggak boleh mengakhirkan waktu sampai tidak cukup waktunya, maksudnya begitu. Jadi boleh mengakhirkan waktu sampai apa? Sampai cukup waktunya. Seandainya seorang sudah berhitung yang nanti di akhir-akhir kan terus, tapi sampai apa? Sampai waktu yang masih kira-kira cukup, maka itu masih apa? Masih dalam waktu ikhtiar. Ya. Kemudian waktu asar. Wal asr, dan waktu asar adalah wa awal waktiha, dan awal waktunya adalah az-ziyadatu ala dzillil misli. Waktu asar itu adalah waktunya adalah bertambahnya atas bayangan yang semisal. Nah, tadi kalau seandainya tongkatnya 1 meter, maka ditambah dengan bayangan zawal yang 1/2 meter tadi, misalnya jadinya 1,5 meter, maka ketika bertambah setelah 1,5 meter, maka ini sudah masuk waktu asar. Ya, Anda bisa lihat catatan kaki nomor 2, silahkan. Ya, kita lihat di sini catatan kaki nomor 2. Ai aqallu ziyadatin yu'rafu biha dukhulal waqti. Artinya adalah paling sedikit yang seminimal mungkin ziyadah, yaitu tambahan, yu'rafu yang bisa dilihat biha dengannya masuknya waktu. Jadi walaupun dia bertambahnya sedikit, maka itu sudah masuk waktu, maksudnya gitu. Baik, kita ke atas lagi ya. Kelewatan ya. Ya. Wa awal waktiha az-ziyadatu ala dhillil misli. Ya. Sebelum kita masuk, kenapa dinamakan waktu sholat asar? Ya. Kata para ulama, limu asharati waqtal ghurub. Ya, mu'asharah itu artinya adalah karena dia semasa dengan waktu maghrib, atau bukan waktu maghrib, waktu terbenamnya matahari, maka disebut al-asr, gitu ya. Jadi waktu yang pertama kali adalah tadi sudah kita sebutkan, yaitu adalah awal waktunya az-ziyadatu ala dhilli misli, itu bertambahnya bayangan 2 kali lipat, bukan 2 kali lipat, afwan, sama persis seperti bayangan aslinya dan ditambah bayangan zawal. Wa akhiruhu, dan akhirnya adalah fil ikhtiar, dalam waktu ikhtiar. Nah, ini juga waktu ikhtiar lagi ya. Jadi waktu ikhtiarnya kapan akhirnya? Yaitu ila dzilil mislaini, ya, sampai bayangan itu 2 kali lipat. Jadi bayangan 2 kali lipat itu sudah masuk atau akhir waktu sholat asar atau masuk sholat maghrib. Anda bisa lihat catatan kaki nomor 3. Ya. Maksudnya ikhtiar itu apa? Wal ikhtiar tadi apa? Yaitu adalah ay al-waqtul ladzi yakhtaru adamu ta'khir sholati anhu. Jadi waktu yang seseorang itu boleh memilih untuk tidak mengakhirkan sholat dari waktu tersebut. Jadi waktu ikhtiar itu tentang dari awal sampai akhir, maksudnya begitu. Apa lagi? Ya, sebenarnya beda jika di mu'asharatiha waqtal ghurub. Tadi sholat asar, waktu asar itu dinamakan asar. Kenapa? Karena di mu'asharatiha waqtal ghurub, karena dia itu semasa dengan waktu ghurub, yaitu terbenamnya matahari. Ya, dan awal waktunya tadi sudah disebutkan ziyadatu al-misli, dan akhirnya adalah dilul mislain. Kemudian ada beberapa waktu dalam waktu sholat asar ini. Yang pertama adalah waktu fadilah. Ya. Yang pertama adalah waktu fadilah. Ya, ini saya tambahkan, waktu fadilah itu adalah awal waktu, seperti tadi, seperti waktu sholat duhur. Kemudian waktu ikhtiar itu adalah sampai tadi ya, sampai dilul mislah ini sudah disebutkan. Ya, jadi boleh melakukan sholat asar sampai bayangan 2 kali lipat. Wa waktu jawazi bila karohah. Nah, ini ada waktu yang agak berbeda dengan dengan waktu yang lain, yaitu waktu jawaz bila karohah. Waktu diperbolehkan tanpa makruh, yaitu adalah masiru dilul mislaini ilal isfar. Jadi ketika berjalannya dilul mislaini, bayangan yang sudah 2 kali lipat tadi berjalan menuju menguningnya matahari.
Jadi itu masih boleh sholatnya. Jadi waktu ikhtiarnya kapan? Sampai 2 kali lipat bayangannya. Adapun setelah itu, maka itu waktu jawaz bila karoha masih nggak makruh. Ya. Ketika kapan? Ketika bayangan 2 kali lipat berjalan sampai menguningnya matahari. Masih udillu mislaini ilal isfar. Wa waktu karoha. Nah, kemudian masuklah waktu makruh. Kalau tadi kan nggak ada waktu makruh di sholat duhur. Nah, sekarang waktu asal ada waktu makruh. Kenapa? Karena dia berkaitan dengan terbenamnya matahari. Ini memang agak susah ya. Ada waktu makruh yaitu minal isfar ilal ghurubi bihaitsu yabqa minal waqti ma yasauha. Jadi kapan? Ketika matahari sudah menguning sampai terbenam matahari dengan sempurna. Tapi dengan syarat apa? Syaratnya masih cukup waktunya. Jadi waktu sholat itu masih cukup, dia akhirkan sampai apa? Sampai waktu menguningnya matahari sampai terbenamnya matahari itu masih dibolehkan untuk sholat, tapi itu makruh ya. Waktu karoha, waktu makruh. Nah yang terakhir adalah yang berikutnya adalah waktu hurmah, yaitu waktu haram. Kalau seandainya dia sholat la yabqa minal waqti ma yasauha, jadi ketika dia mengakhirkan sholat sampai dia nggak cukup waktunya untuk sholat, maka itu waktu haram. Kemudian waktu berikutnya adalah waktu udzur. Waktu udzur itu dibalik ya. Kalau waktu udzurnya sholat duhur yaitu waktu asar, akhir waktu asar. Tapi kalau waktu udzurnya sholat asar itu adalah waktu zuhri, liman jama'ah jam'atan tim. Jadi waktu duhur itu boleh seseorang untuk sholat ketika dia berniat dengan jamak takdim, tapi di situ adalah waktu uzur, gitu ya. Dia harus ada uzurnya, yaitu uzur yang membolehkan untuk menjamak takdim atau menjamak sholat. Kemudian berikutnya adalah waktu darurat seperti yang saya sebutkan tadi ya. Kemudian waktu sholat itu maghrib wahid, dan juga waktu sholat maghrib itu satu, dan waktu sholat maghrib mungkin kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya, selesai waktu sholat asar, ada yang ditanyakan. Tafadhol. Ya, ini ada yang tanya, Set. Ya, kondisi kita itu bahkan sholat fajar pun tuh kadang nggak kelihatan. Gitu. Jadi kondisi di mana memang kelihatan si syafaq ini. Syafaq ini apakah dia seluruh negara kelihatan? Sebagian memang nggak kelihatan. Nah, jenis syafaq ini seandainya di Indonesia mungkin di wilayah tertentu terlihat. Nah, wilayah itu bisa jadi patokan, tapi nggak semua wilayah bahwasanya semua syafaq itu kelihatan. Karena bahkan ada yang di wilayah yang sama sekali nggak kelihatan si syafaq itu, gitu ya. Jadi nggak kelihatan nggak kelihatan si akhir dari sholat maghrib itu nggak kelihatan sama sekali. Jadi seperti itu. Makanya sholat dalam mazhab Syafi'i itu seperti yang Anti tanyakan tadi, ketika matahari terbenam, itu qaulul jadidnya Imam Syafi'i. Ketika matahari terbenam, maka langsung sholat, udah nggak ada waktu untuk diakhir-akhirkan lagi, gitu ya. Jadi bukan ngelihat merahnya enggak, tapi pokoknya terbenam, start sholat. Kalau dia mengakhirkan sholat sampai kira-kira waktu yang tadi saya sebutkan, yaitu sholat maghrib 3 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat, kemudian wudhu, kemudian menutup aurat. Misalnya ini waktu 30 menit lah, misalnya gitu ya. Setelah 30 menit, maka dia sudah kehilangan waktunya. Kenapa demikian? Ya karena tadi itu, karena menghindari batasan waktu sholat maghrib yang Nabi SAW sendiri itu melakukannya semuanya di awal waktu. Jadi maksudnya kalau yang ditanyakan adalah kenapa kemerahannya itu sudah hilang baru kita sholat, maka jawabannya kemerahan itu adalah tidak terlihat, tidak semuanya wilayah terlihat seperti fajar. Ya, wallahu a'lam bishawab. Lagi, Set. Ya. Kebanyakan orang mengakhiri waktu sholat itu ketika masuknya waktu sholat selanjutnya. Bagaimana hukumnya orang yang sholat zuhur tapi di waktu sudah lebih mengakhiri waktu zuhur? Mengakhiri waktu zuhur itu tapi waktu asar belum tiba. Apakah sah sholatnya atau tidak? Ini tidak ada uzur atau sebab lain? Kalau waktu asar dan waktu zuhur dan asar itu kan dia bukan berdampingan, tapi dia langsung gitu ya. Nggak seperti waktu subuh ke waktu zuhur. Jadi ada jeda. Adapun waktu zuhur sama asar, misalnya dia mengakhirkan waktu sampai sebelum waktu asar, belum masuk waktu asar tapi diakhirkan. Maka kita lihat tadi ya, ada waktu jawaz, ikhtiar, sama waktu fadilah. Kalau dia melakukan di awal waktu fadilah, kalau dia akhirkan sampai akhir waktu, maka sholatnya sah.
kalau dia belum masuk waktu sholat berikutnya. Bahkan ada hadis mengatakan bahwasanya man adraka raka'atan minal zuhri, barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat dari sholatnya ya, sebelum masuk waktu berikutnya, faqad adraka sholat, maka dia sudah mendapatkan sholat. Ya, akan tetapi tadi ya, kalau dia sengaja mengakhirkan sampai akhir waktu, ya akhir waktu, kemudian ternyata akhir waktu itu adalah waktu yang tidak cukup sholat, maka itu adalah waktu haram, itu sepakatnya. Jadi seandainya dia mengakhirkannya itu sebelum sebelum waktu berakhir, maka sah sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya. Jadi ini secara fikih ya, bukan secara secara idealnya, maksudnya tazkiyatun nafas misalnya, kita bisa terancam dengan dengan ancaman yang mengakhirkan sholat sampai sampai melewati waktu gitu. Jangan wailul lil musallin. Jadi celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang sholatnya itu di akhir-akhiran sampai kelewat waktunya. Jadi adapun itu nanti hukumnya tersendiri. Kemudian mengakhirkan waktu tanpa udzur itu hukumnya bagaimana, itu secara hukum nanti ada ada pembahasan tersendiri. Adapun secara sah ataupun tidak sahnya, maka jawabannya adalah sah ketika sebelum waktu itu berakhir. Berakhirnya waktu zuhur kapan? Yaitu waktunya sebelum masuk waktu asar. Itu berdempetan karena zuhur sama asar itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak ada jeda. Adapun waktu asar ke maghrib itu tadi seperti yang saya sebutkan agak rumit karena ada terbenamnya matahari itu. Itu ada jeda kalau itu. Ya, tafadhol. Kalau kurang jelas silahkan ditanyakan lagi ya. Karena kadang nggak ngerti maksud dari pertanyaannya mungkin. Ya, silakan, akhi. Iya, ada lagi, Ustaz. Ini minta diulang pengertian dari waktu darurat. Ya. Dari waktu darurat, Ustaz. Waktu darurat ya. Iya, waktu darurat. Jadi waktu darurat itu adalah bagi wanita-wanita yang zalal mawani, yaitu haidnya sudah berakhir atau nifasnya berakhir. Misalnya dia akan berakhir di waktu asar. Pertanyaannya apakah dia itu sholat zuhur? Padahal kan zuhur sudah lewat, gitu. Harusnya kan enggak. Tapi dia itu masuk waktu darurat. Kenapa? Karena dia masih diwajibkan untuk sholat zuhur. Maksudnya begitu aja sih sebenarnya. Darurat itu bagi orang-orang yang ashabud darurat, yaitu orang-orang yang atau wanita-wanita atau orang-orang yang punya halangan, yaitu maksudnya adalah para wanita yang haid atau nifas. Ya, maksudnya itu bukan waktu darurat itu bukan ke semua bukan diumumkan orang-orang yang darurat. Adapun darurat maka beda lagi hukumnya nanti. Orang yang darurat nggak bisa sholat, maka dia sholat dalam keadaan apapun, kemudian diqadha. Nanti beda lagi sholat orang-orang yang sholat dalam keadaan darurat gitu. Tapi di sini waktu darurah itu adalah istilah bagi orang-orang yang ashabul udzur, yaitu idza zalatil mawani, yaitu ketika wanita-wanita haid itu selesai dari sholat, selesai dari haid atau nifas. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada lagi, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Mau tanya, bagaimana bila ada uzur maka melakukan sholat asar mendekati sholat maghrib? Apakah sah sama dengan sholat tersebut sah atau tidak, Ustaz? Ya. Mengakhirkan waktu karena uzur itu kalau seandainya dia masih dalam waktu sah. Dekat waktu dengan sholat maghrib sudah kita rinci tadi ya. Kalau seandainya dia bayangannya 2 kali lipat itu waktu ikhtiar. Kemudian kalau seandainya dia itu setelah itu sampai menguning matahari, maka itu adalah waktu jawaz dalam karaohah. Boleh dilakukan tanpa makruh. Ada setelahnya itu makruh, dan ada setelahnya lagi seandainya waktu yang dia pilih itu adalah waktu yang dia tidak mampu sholat. Maksudnya tidak cukup waktu sholat, tinggal 1 menit baru dia sholat, maka sudah haram di sini. Jadi kalau seandainya dia punya udzur untuk mengakhirkan waktu sholat sampai akhir waktu, ya kita lihat waktu yang mana dia sholat. Kalau waktu yang masih ditoleransi tadi, maka masih sah sholat. Wallahu a'lam bishawab. Seandainya di kelewatan waktu, apakah sah sholatnya, maka jadi qadha sholatnya. Misalnya dia mengakhirkan sampai adzan maghrib, kemudian dia belum sholat asar. Padahal dia sengaja mengakhirkan sholat sholat
mengakhirkan sholat tapi nggak sengaja untuk meninggalkan sholat loh ya. Nah, maka di sini baginya untuk mengkodok sholat. Ya, jadi dia mengakhirkan ternyata adzan maghrib. Maka dia dosa besar dan dia bertobat. Akan tetapi dia mengkodok sholatnya, yaitu melakukan sholat asar di waktu maghrib. Ya, ini sering terjadi mungkin ketika Ketika dalam perjalanan. Jadi ketika dalam perjalanan nanggung, tapi ternyata sudah adzan misalnya. Tapi dalam pikiran dia, insya Allah nyampe ternyata adzan, maka itu seperti itu adalah mungkin darurat yang dimaksudnya, darurat dalam keadaan darurat kemudian mengakhirkan waktu, maka dia mengkodoknya dan dia bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tetap sah salatnya kalau dia masih dalam waktu. Ustaz, melanjutkan pertanyaan tadi, Ustaz. Ya. Ini misalkan kita safar itu kan asar kadang tuh juga nggak sengaja masuk ke maghrib, Ustaz. Itu yang dikerjakan maghrib dulu atau asar? Ke maghrib bareng imam dulu atau asar dulu? Misalnya sampai di masjid sedang sholat maghrib gitu ya. Iya, gitu. Ya. Jadi sebenarnya ada rincian. Kalau dia dia menyengaja itu, maka urutan sholat qada itu yang rajih itu tidak wajib. Jadi urutan sholat qada itu yang rajih itu tidak wajib. Seandainya dia masuk masjid kemudian orang sudah sholat maghrib, maka dia ikut sholat maghrib kemudian mengqada asar, maka itu diperbolehkan. Ya, itu adalah pendapat sebagian ulama dan itu yang saya kuatkan. Jadi tidak wajib untuk mengurutkan qada sholat. Hanya sunnah saja diurutkan sesuai dengan urutannya seandainya bisa. Misalnya dia masuk ke suatu masjid kemudian orang belum sholat maghrib, padahal dia belum sholat asar, silahkan diqadha asarnya kemudian nanti ikut sholat maghrib, itu selesai masalahnya. Ya, jadi seperti itu. Jadi seandainya pun dia nggak urut, maka itu pun tidak mengapa dan tetap sah sholatnya, walaupun itu ada yang mengatakan wajibnya urutan, tapi yang wajib sunnah, urutan itu tidak wajib. Allah alam bisa. Ada lupa rincian dari Syekh Mas Salman tentang masalah ini, cuma kesimpulannya adalah bahwasanya urutan itu yang wajib itu adalah tidak wajib. Jadi susah untuk mengkodok sholat sesuai urutan. Ya. Ya, ini udah di chat udah nggak ada lagi pertanyaan, Seth. Ya. Mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang pengen nanya langsung, silakan. Ya, tafadhol.